konsep buat kita semua. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah, mungkin yang di rumah sakit, atau di mana saja untuk mempersiapkan diri mengikuti ibadah minggu ini secara live streaming. Ibadah minggu hari ini tanggal 30 Agustus 2020 dengan subtema berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Ibadah ini juga akan dilaksanakan ada peneguhan CD kepada anak-anak kita yang mana mereka telah dibekali selama 1 tahun. Dalam pelaksanaan peneguhan CD ini, nanti supaya efektif dan efisien akan langsung dibantu oleh 3 pendeta, yaitu Pendeta Octavianus, Pendeta Lisa Arianti, dan juga Pendeta Insinyur Martua Sinaga. Pembacaan Alkitab diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15 dengan renungan firman Tuhan diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Yang bertugas pelaksanaan ibadah pagi hari ini adalah dari Majelis Lingkungan. Firman Tuhan akan disampaikan nantinya oleh Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga, liturgos oleh Bapak Penatua Effendi Sinaga, pendamping oleh Bapak Penatua Jeremia Turonau, berita jemaat oleh Ibu Diaken Grace Arang Mangalik, kolekte akan dilakukan oleh Diaken Marlon Yansen Nebaho, dan MC saya sendiri, Penatua Erwin Sinulingga. Song leader nantinya akan dibawakan oleh Ibu Kusdania Nebaho dan Ibu Rita Sibarani. Organis oleh Saudara David Indang P. Sound system oleh Bapak G. Subayak dan Saudara Andre Subayak. Multimedia Bapak Primadan dan Saudara Kapusan Kutapea. Demi kelancarannya processing di dalam pemasukan ke dalam ruangan gereja ini, penerima tamu dibantu oleh Ibu Agustina Seran dan Ibu Christine. Dan kami mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak kami yang ada di sini, selama perjalanan ibadah kita, tolong kita tetap mengingat protokol kesehatan. Selamat mempersiapkan diri dan selamat memasuki ibadah. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu sekalian, adapun berita jemaat untuk kita pada hari ini Minggu 30 Agustus 2020, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing. Dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumberadi, Banjarbaru. Pengumuman 1. Baptisan anak. Atas permintaan dari salah satu warga jemaat bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 pukul 10 WITA akan dilaksanakan baptisan anak di lingkungan 3 keluarga Kuswanto Lawoto Nyonya Lydia Surahman dengan alamat Jalan Angsana nomor 24 RT 24 RW 10 Loktabat, Banjarbaru. 2. Live streaming peneguhan CD. Pelaksanaan peneguhan CD akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2020 pukul 9 WITA bersamaan dengan ibadah live streaming. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada orang tua atau wali yang mewakili hanya diizinkan sebanyak 2 orang. Khusus pelaksanaan pemberian persembahan, rutin dan pembangunan dilakukan di depan pintu masuk gereja pada kotak yang telah disediakan. Dihimbau agar persembahan dimasukkan ke dalam amplop sesuai dengan peruntukannya. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Ketiga, diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pada hari Minggu 13 September 2020 pukul 9 WITA akan dilaksanakan peneguhan CD di Nusa Indah. 4. Pelajaran katekisasi periode 2020-2021. Pendaftaran katekisasi CD dimulai pada tanggal 30
Agustus sampai 13 September 2020 melalui Penetua Bambang F. Langai, Pendeta Octavianus, Pendeta Martua Sinaga, dan Ibu Kris Florita. Persyaratan katekisasi CD sebagai berikut. Mengisi belangko yang telah disediakan, berumur 16 tahun atau kelas 2 SMA atau sederajat, melampirkan fotokopi akta lahir, surat baptis 1 lembar, biaya administrasi sebesar 50.000. Berita pernikahan. Akan diberkati nikahnya Saudara Asbek Aradimu, anggota jemaat GKI Nusa Indah, putra dari Bapak Thomas Aradimu dan Ibu Damaris Jarabale, anggota jemaat Gereja Masehi Injili di Timor GMIT Kupang, dengan Saudari Didiarsi Kalete, anggota jemaat GKI Kait-Kait, putri dari Bapak Lazarus Kalete dan Ibu Eliana Lobo Haba, anggota jemaat Gereja Masehi Injili di Timor GMIT Kupang, pada hari Minggu 13 September 2020 pukul 16 WITA di Balai Jemaat Nusa Indah. Pemberkatan nikah new normal. Pemberkatan nikah pada hari Minggu 13 September 2020 di Gereja Nusa Indah dapat dihadiri jemaat maksimal 30 orang, termasuk pendeta, 3 orang majelis lingkungan Nusa Indah, 3 orang majelis pendamping dari lingkungan 3, song leader, organis, dan operator sound system. Tim pencegahan COVID-19 GKI Banjarbaru. Daftar petugas dari tim pencegahan COVID-19 GKI Banjarbaru pada ibadah Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sebagai berikut. Mengukur suhu Ibu Misiati Buanan, Ibu Eni Setianingsias, Ibu Christine Andreani. Memantau pemakaian masker, Ibu Esther. 3. Mengarah untuk cuci tangan, Bapak Dwi Atmojo. Demikian berita jemaat. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, baik yang ada di dalam gereja ini pada saat ini, dan juga Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berada di rumah. Ibadah kita pada pagi hari ini masih tetap dalam suasana tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dan liturgi yang telah dimodifikasi sesuai dengan tatanan normal baru dengan tetap menjaga jarak sosial dan jarak fisik serta tetap menggunakan masker. Marilah kita mengikuti ibadah kita pada hari ini dengan penuh hikmat oleh pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu diundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari NKB nomor 5, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Setinggi langit pujian
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari NKB nomor 17. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Tuhan, juga terhadap sesama kami, bahkan terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami juga seringkali berlaku tidak adil, mementingkan diri sendiri, dan bahkan lalai dalam pelayanan kami. Kami juga sering lalai berdoa dan beribadah kepadamu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mengingatkan kami betapa lemahnya hidup kami ini. Ampunilah dosa kami ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman kami satu persatu dan beri hikmat untuk menghadapi semua ini. Kami tetap bersyukur kepada Bapa di surga karena kasih-Mu yang tiada terbatas tetap melayakkan kami boleh berbakti kepadamu. Berkatilah kami semua, baik pelayan yang bertugas dan seluruh jemaat-Mu yang beribadah di gereja ini, maupun jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Bapa di surga, biarlah pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan Nats GKE
diambil dari Keluaran pasal 3 dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Dari Keluaran pasal 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang semua orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan
dari NKB nomor 178. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keempat. Kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Martua Sinaga STH. Kami persilahkan. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sebelum kita membaca secara bergantian dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, mengasihani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau karuniakan untuk boleh menjadi pedoman tuntunan dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita baca secara bergantian dengan perikop firman Tuhan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Terima kasih. Nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Suatu pernyataan yang dahsyat, menggemparkan tentunya. Sebab kata-kata itu bukanlah ditujukan kepada orang yang kerasukan setan. Tidak. Ditujukan kepada siapa? Petrus. Salah satu murid terkemuka dari Tuhan Yesus. Engkau dan saya diberi kuasa oleh Tuhan mengusir setan dalam nama Yesus. Jangan ragu menggunakan itu dimanapun dan kapanpun. Tapi sangat luar biasa dalam perikop kita, nyala iblis. Kata Yesus demikian jelas dan tegas, bukan kepada orang yang kerasukan setan, tetapi kepada Simon Petrus, yang bahkan baru saja menerima nama baru, Kepas, batu karang. Dan belum begitu lama juga Simon menerima pujian dari Yesus yang berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pujian dari Tuhan Yesus kepada Simon yang mewakili para murid menjawab pertanyaan Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Sebelumnya sudah ditanyakan menurut orang lain, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan engkau Yohanes, mengatakan Yeremia, salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus berkata kepada para murid, menurut engkau siapakah aku ini? Simon pun tampil dan jelas berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Satu pengenalan dan pengakuan yang juga dahsyat, yang tidak dimiliki oleh orang lain pada saat itu. Dan Yesus merespon kepada Simon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Namun sekali lagi tidak lama kemudian, orang yang menerima pujian, orang yang dikatakan Yesus berbahagialah engkau, kemudian harus mendengarkan kata-kata Yesus yang dahsyat, nyala iblis. Sebab engkau batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kita aminkan, kita semuanya berbahagia sebagaimana Simon berbahagia. Terlebih sebentar 21 anak-anak remaja kita sesudah belajar sedemikian rupa, walaupun tentunya tidak maksimal, tapi kita boleh bersyukur melalui WA, dimungkinkan dapat belajar sendiri, mencari informasi sedemikian rupa. Dan kita boleh bersyukur di dalam anugerah pengasihan Tuhan, kita semuanya, mereka juga sudah boleh mengenal secara mendasar siapa Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus itu. Bagi orang lain barangkali dia hanya seorang rabi, seorang guru, seorang nabi yang terkemuka, Imam Mahdi yang akan datang, monggo. Tapi kita aminkan, kita boleh bersyukur, kita aminkan, kita berbahagia, Allah melalui Roh-Nya yang kudus menolong kita bisa mengenal dan mengaku secara mendasar, secara hakiki. Memang dia sebagai anak manusia sama seperti engkau dan saya. Dia lapar, dia bisa lelah, dia bisa marah. Tapi dia juga menampilkan siapa dia sesungguhnya. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang sakit kusta ditahirkan. Bahkan dia tidak ragu, anakku, pergilah
dosamu telah diampuni. Tenanglah, dia katakan, laut yang bergelora tenang. Bahkan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur mendengar suara Yesus berkata, Lazarus bangkit. Lazarus pun bangkit. Siapakah yang berkata-kata itu? Dialah Mesias, anak Allah yang hidup, Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Dia datang karena kasih-Nya yang besar. Dia datang karena mengasihani anak-anak manusia, bukan hanya orang Israel di Mesir dahulu kala, tapi seluruh umat manusia. Dan dia sungguh menghadirkan dan menawarkan belas kasihannya yang menyelamatkan itu. Bagimu dan bagiku, sudah semakin terang benderang kata-katanya yang demikian, meneguhkan, menghiburkan, menguatkan. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memberikan nyawanya, dan inilah yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa diterima oleh para murid termasuk oleh Simon. Sehingga ketika Yesus mulai memberitahu tentang apa yang selanjutnya akan terjadi, dia akan pergi ke Yerusalem, dia akan diolok-olok, bahkan dibunuh, namun dibangkitkan pada hari yang ketiga. Simon tak bisa menerima dengan lengkap informasi itu. Padahal ada juga kata-kata dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sebab dia sudah lebih dahulu tidak bisa menerima seorang Mesias, seorang yang begitu berkuasa, sepertinya tak berdaya, apalagi dibunuh mati konyol. Sehingga Simon menegur Yesus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Pernyataan yang seperti itulah yang ditolak dan ditegur keras oleh Yesus dengan kata-kata, enyalah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sekali lagi bersyukurlah kita aminkan. Kita semuanya berbahagia sebab kita sudah mengenal dan mengaku Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengasihani kita, gembala yang baik yang telah memberikan nyawanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, pribadi demi pribadi. Terlebih 21 orang yang sebentar akan berdiri dan mengaku percaya dan mengaku mengikut Yesus Kristus dalam hidup dan kehidupannya. Namun demikian bukan berarti proses kita belajar dan bertumbuh sudah selesai. Sepanjang Tuhan karuniakan kehidupan adalah sepanjang itu kita terus belajar. Karena toh pengenalan kita pun masih jauh dari sempurna. Masih jauh dari memadai. Bahkan boleh jadi salah. Contoh, tidak sedikit jemaat, walaupun bahkan puluhan tahun jadi Kristen, tidak mengerti doktrin Tritunggal. Atau salah mengerti doktrin Tritunggal. Boleh jadi. Jadi, biarlah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, terlebih kepada 21 anak-anak kami, boleh terus diterima, dijalani dengan penuh syukur, dengan penuh kebahagiaan, termasuk di dalamnya mengisi hidup dan kehidupan, supaya kiranya tambah hari bertambah bertumbuh mengenal Tuhan, bertambah bertumbuh mengenal firman-Nya, bertambah bertumbuh sebagai orang yang semakin dewasa dalam mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu hal yang mendasar tentu tentang bagaimana kita mengelola pikiran kita. Nyala iblis,
Engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Padahal pikiran itu pun karunia Tuhan. Patut kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kita perlu waspada. Karena manusia yang berdosa, potensi pikir itu pun bisa menjadi alat si jahat, alat setan. Pertama dan utama tentunya, penderitaan kematian Yesus itu bukanlah musibah, bukanlah kekalahan, bukanlah sesuatu yang memalukan bagimu dan bagiku, tapi satu kuasa yang dahsyat dari Tuhan Allah yang dapat merubah, membaharui hidup dan kehidupan orang yang berdosa sekeji apapun, dapat dirubah, dibaharui oleh kuasa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, biarlah pikiran kita pun kita kelola sedemikian rupa dengan menundukkannya kepada pikiran Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menyadari dan mengakui keterbatasan kemungkinan salah pikiran kita. Untuk itu kita tundukkan kepada Tuhan, kepada otoritas firman Tuhan. Termasuk di dalamnya semakin dewasa kita, pikiran kita adalah pikiran apapun yang kulakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pikiran kita apapun yang kulakukan bukan untuk kepentingan diriku sendiri. Pikiran kita pun akan terus bertumbuh sedemikian rupa, termasuk anak-anak yang Tuhan beri kesempatan saat ini untuk angkat CD. Bagaimana pikiran itu sedemikian rupa, tidak ragu, tidak malu, tidak takut menderita. Kalau itu karena nama Tuhan, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Peserta CD diundang untuk berdiri. Sidang jemaat yang terkasih, saudara-saudara ini telah dibaptiskan sehingga mereka beroleh bagian di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka ini sudah mengikuti pelajaran katekisasi dan dapat memahami pengharapan Kristen serta tanggung jawabnya. Kita mengucap syukur kepada Allah yang telah melanjutkan usia saudara-saudara ini sehingga mereka mendapat kesempatan mempelajari firman Allah. Saudara-saudara, kini oleh karena usia saudara sudah cukup, pada tempatnya lah saudara bertanggung jawab atas diri saudara sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa untuk saudara-saudara ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena saudara-saudara ini sudah dibaptiskan dan mendapat bagian dalam anugerah-Mu. Kami memuliakan Engkau Tuhan karena pengasihan-Mu terhadap mereka ini sampai kepada saat ini. Oleh kasih-Mu sajalah mereka dapat mempelajari firman-Mu sehingga mengenal selamat yang kekal itu.
Tolonglah agar mereka mengakui imannya dengan sepenuh hati dan selama hidupnya, sehingga mereka dapat mewarisi selamat-Mu yang kekal itu. Amin. Seluruh sidang jemaat diundang untuk berdiri. Kepada peserta sidi, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara-saudara di hadapan Tuhan Allah dan sidang jemaatnya. Kepada siapakah saudara percaya? Sebutkanlah pengakuan iman Kristen. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bagi kita, yang kita daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati di kayu kuburan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan satu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Maukah saudara hidup atas dasar kepercayaan Kristen tadi, serta meninggalkan dosa dan mentaati firman Allah sampai akhir hidup saudara? Kalau demikian jawablah, saya bersedia dan mau oleh pertolongan Tuhan. Dari manakah saudara mengetahui kehendak dan kesucian yang dituntut oleh Tuhan? Ucapkanlah 10 hukum Tuhan dan kesimpulan Taurat Allah. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang jujur, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih kepada ribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembutnya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum
Maukah saudara berjanji menjadi anggota gereja yang hidup dan menjadi saksi Kristus di dalam dan di luar jemaat? Kalau demikian jawablah, saya berjanji oleh pertolongan Tuhan. Saya berjanji oleh pertolongan Tuhan. Nas peringatan Sidi bagi saudara Januarda Valerio Ita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu, Ia meneguhkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Adelia Novelincia. Nas peringatan Sidi bagi saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Injil Matius 6 ayat 33. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal, Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Piranti Widi Ningrum. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya pasal 41 ayat 10. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Nas peringatan Sidi bagi Andre Tandilalong. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu, Ia meneguhkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Angela Putri, nas peringatan Sidi bagi saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terimalah berkat. Allah yang pohon segala rahmat, yang telah memanggil saudara dalam Yesus Kristus kepada selamat dan kemuliaan yang kekal, Ia akan meneguhkan saudara pada kehidupan yang kekal. Amin. Nadia Taruli Lumban Gaul. Peringatan saudara.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13, pasal 13 ayat 34. Allah yang penuh segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Nas peringatan sidi bagimu William Christopher Sinaga. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11, terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu, yang meneguhkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Renata Idauli Tampu Bolon. Nas peringatan sidi bagi saudara, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kehidupan yang kekal, ialah yang meneguhkan dan menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Delapas Nopalingga Natas Kama Pasaribu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose pasal 3 ayat 13. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang penuh segala rahmat yang kami telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara. Nas peringatan sidi bagimu Rian Maiselino. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22-23, terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal itu, meneguhkan dan menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Denata Kristina Silalahi, nas peringatan sidi bagi saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 13-14. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat yang telah memanggil saudara dalam Yesus Kristus kepada kemuliaan yang kekal, ialah yang akan meneguhkan dan menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Robi Pratama Sitepu. Peringatan untuk saudara, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang penuh segala rahmat yang di dalam Yesus telah memanggil saudara pada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara pada hidup.
Nas peringatan sidi bagimu Joni Ananta Sitepu. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12, terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal, itu meneguhkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Yesi Efriana Pangaribuan, dengarkanlah nas peringatan sidi bagi saudara. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal, Ia akan meneguhkan dan menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Franciscus Daniel Julian Bro Simatupang. Nas peringatan saudara, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Terimalah berkat. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Nas peringatan sidi bagimu Bima Paltiananta Munte. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal, itu meneguhkan dan menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin. Irfan Raja Muda, dengarkanlah nas peringatan sidi bagi saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan kekal, Ia meneguhkan dan menuntun saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Valentina Angelika. Nas peringatan saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terimalah berkat. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Nas peringatan sidi bagimu Andrew William Pratama. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Amsal 17 ayat 2. Terimalah berkat Tuhan. Allah pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil engkau kepada selamat dan kemuliaan yang kekal, itu Ia meneguhkan, menyempurnakan engkau kepada hidup yang kekal. Amin.
Lydia Lili Apriliani Sinaga, ingatlah nas peringatan Sidi saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Terimalah berkat Tuhan, Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan hidup yang kekal. Ialah yang meneguhkan dan menuntun saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Kevin Samuel Hamonongan Tihaloho. Nas peringatan untuk saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Terimalah berkat. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara kepada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa, mengucap syukur atas pelaksanaan peneguhan Sidi, sekaligus kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu oleh karena segala pengasihan yang dilimpahkan Tuhan kepada kami di sepanjang kehidupan kami, khususnya pada hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih atas peneguhan Sidi bagi saudara-saudari kami yang terkasih ini ya Tuhan, pada hari ini. Kami memohon kepadamu Tuhan untuk senantiasa memelihara serta meneguhkan saudara-saudara ini dalam iman, sehingga mereka dapat memenuhi segala perjanjian yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Jagalah mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya jangan seorang pun di antara mereka yang hilang dan tersesat. Kiranya mereka ini tetap tinggal di dalam kasih-Mu, sehingga mereka dapat menunjukkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapa kami yang di sorga, kami juga menyerahkan kehidupan kami seluruh jemaat GKI Banjarbaru dalam pengasihan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur atas limpahan berkat dan rahmat-Mu di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Karuniakanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas, tugas, peran, tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan kami dengan sebaik-baiknya, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Berkatilah keluarga dan rumah tangga kami, agar senantiasa ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan di dalamnya. Berkatilah segala rencana, harapan, dan masa depan kami, dan ajarlah kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Peliharalah selalu kami yang menjalani hidup sebagai seorang janda, duda, lansia, anak-anak yatim piatu. Anugerahkanlah kekuatan iman, pengharapan, dan damai sejahtera-Mu bagi kami yang lemah, berduka, berbeban berat, dan yang dalam keadaan sakit. Kami pun bersyukur ya Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan sepanjang minggu ini. Kiranya segala yang baik Tuhan karuniakan dan tambahkan bagi mereka. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati gereja-Mu dan setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan, khususnya di GKI Banjarbaru ini, agar dapat melayani dengan setia, mewartakan Injil dengan sukacita, menjadi berkat bagi semua, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga hendak mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya berkat dan kemurahan-Mu Tuhan dinyatakan atas bangsa ini, sehingga Indonesia boleh menjadi bangsa yang semakin besar, maju, aman dan sejahtera,
tetap bersatu dalam keragaman dan perbedaan. Kiranya diberkati pula para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya, agar dimampukan untuk dapat melaksanakan tugas kepemimpinan dengan baik. Terima kasih Bapak Surgawi, inilah seru doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemberian nasihat kepada saudara-saudara yang telah menerima peneguhan sidi yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Daniel Ita, mewakili Majelis Jemaat GKI Banjarbaru. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena anugerah dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kita pada saat ini dan prosesi peneguhan sidi anak kita bisa berlangsung dengan baik. Yang kami hormati para pendeta yang hadir pada saat ini laksanakan peneguhan sidi. Yang kami hormati Penatua Dr. Bambang Langai sebagai koordinator katekisasi sidi. Yang kami hormati majelis dan seluruh orang tua sidi yang berhadir pada saat ini, dan yang kami cintai anak-anak kami yang sudah melaksanakan peneguhan sidi pada saat ini. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Tidak terasa anak-anak sudah mengikuti sidi ini selama 1 tahun. Walaupun di akhir-akhir pengajaran kata-kata sidi ini, karena adanya COVID-19 akan membuat sehingga tidak seperti biasa. Walaupun dikatakan dari Pak Pendeta Mertua tadi, dengan adanya pandemi ini anak-anak telah tetap mengikuti itu lewat pembelajaran dengan virtual atau kadang-kala lewat via. Puji syukur. Anakku yang terkasih, kalian sudah menerima peneguhan sidi. Itu artinya bahwa segala tanggung jawab, baik buruknya perilaku keadaan anak-anak sekalian setiap hari, itu merupakan tanggung jawab penuh buat anak-anak semua. Itu harus dicampurkan. Di dalam khotbah tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus memikul salib dan mengikuti Yesus. Kemudian tadi juga dibacakan setiap anakku pada saat peneguhan sidi ada ayat emas. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan buat kalian, dan itu tidak bisa dilupakan. Sampai kapanpun ayat emas itu akan menjadi peringatan buat kalian. Yang selanjutnya, kalian sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau pada saat Tuhan Yesus berada di dalam dunia, menjelma menjadi manusia,
ada 12 muridnya. GKI Banjarbaru saat ini telah meluluskan 21 murid Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa kalian akan menjadi pelopor-pelopor gereja dengan masyarakat. Tentu harapan dari majelis dan orang tua, jangan sampai ada Yudas Iskariot yang kedua, ketiga, keempat. Walaupun saat ini tidak akan mungkin seperti apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, yaitu dengan buang ia rela menjual Tuhan. Tapi yang akan muncul sekarang adalah ketika iman kalian tidak kuat, yaitu ada dua hal yang sering membuat kalian lupa akan Tuhan. Yang pertama, ketika Anda mau melaksanakan pernikahan, kadang-kadang yang membuat Anda menjual Tuhan. Yang kedua, yang sering muncul ketika Anda bekerja, kadang-kadang karena jabatan, maka Anda menjual. Ini dua hal yang harus dicamkan dan dipahami. Selama 1 tahun kalian beroleh mohon maaf, ini kadang-kadang yang kita tidak suka, Pak. Tidak senang kalau ditunjuk sebagai kata sambutan, kadang-kadang kalau tidak sambut. Jadi jadilah pengikut Kristus yang setia. Kalian sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan manfaatkanlah talenta yang kalian miliki. Kami bersyukur, majelis bersyukur, orang tua bersyukur, karena di antara kalian sudah ada yang menjadi kabar Injil, itu menjadi guru-guru sekolah minggu. Namun mungkin tidak semua akan menjadi. Tapi barangkali kalau kalian aktif dalam SPR, kalian aktif dalam SPP, kalian aktif dalam pelayanan, itu merupakan suatu bagian yang anak-anak sudah lakukan sebagai pengikut Kristus. Mudah-mudahan ayat emas yang sudah disampaikan masing-masing tadi akan selalu memperingati, akan selalu mengingatkan kalian bahwa kalian harus selalu setia pada Tuhan Yesus. Dan harapan kami sebagai orang tua dan majelis, mulai saat ini, mulai hari ini, setiap pagi kalian harus membaca Alkitab. Alkitab yang diberikan tadi bukan untuk dipajang, bukan untuk menjadi hiasan di rumah, tapi itu harus dibaca. Karena di dalam Alkitablah segala permasalahan, segala persoalan akan membuat kita damai. Apakah kalian membaca Alkitab berdasarkan Almanak GKI, atau anak-anak mulai dari awal, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu? Mudah-mudahan kurang lebih setahun lebih itu bisa selesai. Itu yang harus Anda lakukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat kepada anak-anak semua yang sudah menerima peneguhan CD. Mudah-mudahan tidak menjadi Iskariot yang kedua dan ketiga. Dan kepada orang tua, tidak berarti bahwa setelah anak-anak kita ini menerima peneguhan CD, tanggung jawab kita sebagai orang tua sudah lepas. Tapi itu masih tetap melekat sebagai pengawasan. Kadangkala ada pepatah mengatakan pohon itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Untuk itu,
jadilah terang dunia. Jadikanlah anak-anak kita ini menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang 21 pagi ini telah diteguhkan. Sekira itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf sekiranya dalam penyampaian saya ada hal yang tidak berkenan, khususnya dalam memberikan kata sambutan ini yang tidak bisa lancar. Biarlah Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Salam, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Ibu Bapak, kita berdoa untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan tadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dengan penuh sukacita kami telah mengumpulkan persembahan kepadamu, ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini untuk menopang pelayanan gerejamu, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah juga kami semua jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini dengan sukarela, agar hidup kami senantiasa mengikuti ajaran firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 199. Kita nyanyikan bait satu saja, bait pertama saja. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.